Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran 1 subtema 3 dari tema 1. Nah, kita kan kemarin ada evaluasi ya, beberapa nomor. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, dari bacaan dengan judul Gerabah dari Pulau Madura, tentukan ide pokok dari paragraf 1. Paragraf 1 ini paragrafnya. Nah, untuk menentukan ide pokok, kita harus mengingat langkah-langkahnya. Nah, di sini ya, langkah-langkahnya. Pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Kemudian, cermati kalimat-kalimat pertama hingga akhir. Selanjutnya, membaca kalimat demi kalimat. Terakhir, ingat bahwa gagasan pokok itu atau ide pokok itu bisa ada di awal paragraf, bisa di akhir, atau bahkan bisa di awal dan di akhir. Coba kita baca dari paragraf 1. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, ini kita coba lihat di kalimat pertamanya. Nah, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Nah, ini kalimat ini sampai titik itu adalah merupakan ide pokok. Karena apa? Karena kalimat-kalimat setelahnya itu hanya menjelaskan dari apa yang sudah tertulis pada kalimat pertama. Oke, nggak ada masalah. Selanjutnya, nomor 2. Dari bacaan dengan judul Gerabah di Pulau Madura, tentukan ide pokok dari paragraf 4. Nah, paragraf 4 seperti ini. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Nah, ayo yang mana ide pokoknya? Di kalimat pertama atau terakhir? Betul. Di kalimat pertama, memang tidak semua di daerah di Madura menghasilkan gerabah. Loh, kok bisa tidak semua? Nah, di situ nanti ada penjelasan-penjelasannya pada kalimat-kalimat selanjutnya. Makanya ide pokoknya itu ada di kalimat pertama. Oke, mudah ya. Nih, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah, itu adalah ide pokoknya. Selanjutnya, nomor 3, dari bacaan dengan judul Gerabah dari Pulau Madura, tentukan fungsi gerabah atau tembikar pada situs-situs kebudayaan atau purbakala. Nah, oke, jawabannya fungsi gerabah atau tembikar pada situs-situs kebudayaan dan purbakala adalah yang pertama sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga. Ini sampai sekarang pun masih ada yang menggunakan ya. Contohnya ada kalau perkakas rumah tangga cobek, ada yang untuk masak itu kuali, ada juga semacam apa kendi ya yang untuk minum. Kalau yang peralatan rumah tangga ada pancuran untuk wudhu itu namanya padasan, itu juga dari gerabah. Yang selanjutnya untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Nah, itu oke. Yang selanjutnya, nomor 4, sebutkan 3 hewan avertebrata yang kalian ketahui. Nah, beberapa contoh hewan avertebrata. Itu ada bintang laut, lintah, udang, teripang, ubur-ubur, cumi-cumi, bekicot, siput. Oh, maksudnya apa ya avertebrata? Kok contoh-contohnya hewan seperti itu? Nah, sebenarnya kalian udah bisa tahu kok avertebrata.
kok hewannya seperti itu? Ternyata hewan avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tanpa tulang belakang. Jadi nggak ada tulangnya. Contoh nih, ada nih di gambar ada cacing. Cacing kan nggak punya tulang. Nah, bekicot seperti laba-laba, insektisida yang lainnya, insek ya. Insek itu semacam laba-laba, lebah. Mereka itu kan nggak ada tulang belakangnya. Nah, itu disebut avertebrata atau juga biasa disebut invertebrata. Oke. Yang selanjutnya, sebutkan 3 hewan vertebrata yang kalian ketahui. Nah, beberapa contoh hewan vertebrata ada katak pohon, ikan salmon, ayam, kuda, kambing, sapi. Ini banyak banget. Seperti yang kita ketahui, banyak seperti hewan-hewan ternak itu kan kalau disembelih itu ada tulang belakangnya ya, seperti bebek, entok itu. Kalau dimasak enak itu jadi urut-urut gitu ya. Nah, itu adalah tulang belakang. Jadi mudah untuk mencari contoh hewan vertebrata. Nah, di sini golongan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang itu terdiri dari 5 jenis ya. Fish atau ikan, dari jenis-jenis ikan, ikan apapun itu memiliki tulang belakang. Kemudian mammals itu adalah mamalia seperti hewan-hewan menyusui. Kemudian reptil, ular, kadal dan sebagainya. Kemudian bird, hewan-hewan aves atau burung, bisa ayam, entok, burung itu sendiri. Kemudian amfibi, amphibians itu seperti kata. Oke, sudah selesai ya 5 soal. Terima kasih. Semoga bermanfaat.